Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Zaskia Alisha Fitrianti. Perkenalkan, nama saya Lili Melina Megawati. Dan kedua teman saya yaitu Fandi Fatul Rahman dan Valen Rifanur Pratama. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan serta keselamatan kepada kita semua. Jadi hari ini saya dan ketiga teman saya akan menjelaskan tentang perlawanan Aceh terhadap Portugis dan ketangguhan ayam jantan dari timur. Pada tahun 1511, Portugis berhasil menduduki Malaka. Kondisi ini sangat menguntungkan bagi Aceh karena pedagang-pedagang dari Malaka pindah ke Aceh untuk mengoper perdagangan. Ini suatu ancaman bagi Portugis. Yang kedua, pada tahun 1523, Portugis melancarkan aksinya untuk menyerang Aceh dan pada tahun 1641, Malaka jatuh di tangan VOC. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh. Yang pertama, ada Sultan Ali Muqayyad. Yang kedua, ada Sultan Alauddin Riayat Syekh. Yang ketiga, ada Sultan Iskandar Muda. Selanjutnya adalah latar belakang. Karena adanya persaingan pedagang antara pedagang-pedagang Portugis dengan pedagang-pedagang Nusantara, semenjak Portugis menduduki Malaka, Aceh merupakan saingan terberat dalam dunia perdagangan. Selanjutnya adalah strategi perlawanan Aceh, yang akan disampaikan oleh Fandi Fatul Rahman. Yang pertama yaitu Aceh menjalin hubungan baik dengan Turis, Persia, dan India. 2. Meminta bantuan tenaga dan meriam dari Turki. 3. Meminta bantuan India dari Jepara. 4. Menjalin kerjasama dengan kerajaan Makalar dan kerajaan Demak. 5. Kapal-kapal Aceh sudah dilengkapi dengan persenjataan yang cukup lengkap dan prajurit yang tangguh. Selanjutnya adalah dampak perlawanan yang akan disampaikan oleh Valen Rifanur Pratama. Karena Aceh terus-menerus kalah, akhirnya kehilangan posisinya di dunia perdagangan dan kehilangan pengaruh di kerajaan di tanah Melayu. Portugis pun menjadi kuat dan besar. Meskipun Aceh kalah perang, Portugis tetap tidak dapat menguasai Aceh. Selanjutnya yaitu ketangguhan ayam jantan dari timur yang akan dijelaskan oleh Zaskia Alisha Fitrianti. Sultan Hasanuddin adalah raja kerajaan Goa ke-16 yang lahir pada 12 Januari 1631. Sebelum menjadi raja, nama asli beliau adalah I Malombasi Muhammad Bakir Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangepe. Setelah ia naik tahta, barulah ia bergelar Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin mengawali perlawanan dengan VOC pada tahun 1660. Di bawah komandonya, pasukan kerajaan Goa yang terkenal dengan ketangguhan armada lautnya mulai mengumpulkan kekuatan bersama kerajaan-kerajaan kecil lainnya untuk menentang dan melawan VOC. VOC yang melihat itu tidak tinggal diam. VOC juga menjalin kerjasama dengan kerajaan Bone yang berselisih paham dengan kerajaan Goa. Hal ini dimanfaatkan oleh VOC untuk menghimpun kekuatan untuk menghancurkan kerajaan Goa. Namun, armada militer kerajaan Goa masih terlalu tangguh untuk dihancurkan VOC dan para sekutunya. Pada 1663, pemimpin kerajaan Bone, yaitu Arung Palaka, melarikan diri ke Batavia untuk menghindari kejaran tentara Goa. Di sana, Arung Palaka berlindung sekaligus meminta bantuan pada VOC untuk menghancurkan kerajaan Goa. Pada 24 November 1666, terjadi pergerakan besar-besaran yang dilaksanakan VOC di bawah pimpinan Laksamana Cornelis Jensen Spilman. Armada laut VOC meninggalkan pelabuhan Batavia menuju ke Somba Opu. 19 Desember 1666, armada VOC sampai di Somba Opu, ibu kota sekaligus pelabuhan kerajaan Goa. Awalnya, Spilman ingin menggertak Sultan Hasanuddin, namun karena Sultan Hasanuddin tidak gentar, Spilman segera menyerukan tuntutan agar kerajaan Goa membayar segala kerugian yang berhubungan dengan pembunuhan orang-orang Belanda oleh orang Makassar. Karena peringatan dari VOC tidak diindahkan, Spilman mulai mengadakan tembakan meriam yang gencar, lalu dibalas pula dengan dentuman-dentuman meriam yang gencar dan dilancarkan oleh pihak kerajaan Goa.
Pertempuran hebat terus terjadi. Armada VOC diperkuat oleh pasukan kerajaan Bone. Pada 18 November 1667, Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani Perjanjian Bongaya. Perjanjian Bongaya adalah perjanjian antara Sultan Hasanuddin dan VOC. Isi dari Perjanjian Bongaya adalah 1. Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. 2. Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. 3. Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya berupa daerah di luar Makassar. 4. Arung Palaka diakui sebagai Raja Bone. Perjanjian Bongaya tersebut telah memangkas kekuasaan Kerajaan Goa sebagai kerajaan terkuat di Sulawesi. Perlawanan-perlawanan masih terjadi pasca perjanjian, namun sayang tidak membuahkan hasil yang maksimal. Meski tak bisa mengusir bangsa Barat hingga akhir hayatnya, Sultan Hasanuddin masih bersikukuh tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Kegigihan tersebut dibawa sampai ia wafat pada 12 Juni 1670. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kami memohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.